Mimpi di atas mimpi. Ada mimpi-mimpi yang bisa dijelaskan dengan logika, rumah yang nyaman, pekerjaan yang mapan, pasangan yang menenangkan, hidup yang stabil. Tapi ada juga mimpi yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, bahkan oleh si pemiliknya. Ia tidak selalu masuk akal, tidak selalu realistis, tapi ia ada, tinggal di dalam dada, bergetar setiap kali kita memejamkan mata dan membayangkan. Bagaimana jika aku bisa hidup lebih dari sekadar bertahan? Itulah mimpi di atas mimpi. Mimpi pertama, bertahan. Mimpi pertama kita seringkali sederhana. Lulus sekolah, dapat kerja, makan cukup, hidup aman, dan tidak salah. Karena manusia butuh landasan untuk bisa berdiri. Tapi setelah semua itu tercapai, muncul keheningan yang lebih dalam. Bukan kosong, tapi lapar akan makna. Muncullah mimpi kedua, mimpi yang tidak hanya tentang angka, tapi tentang arti. Mimpi kedua, memberi arti. Mimpi di atas mimpi bukan tentang punya lebih, tapi menjadi lebih. Bukan hanya soal sukses menurut dunia, tapi juga soal pulang dengan hati yang utuh. Mimpi ini tidak selalu menghasilkan gelar, uang, atau pujian. Tapi ia menghasilkan asteris-asteris rasa. Rasa hidup, rasa penuh, rasa tenang, asteris. Mimpi ini membuat kita ingin menciptakan, menyembuhkan, menginspirasi, atau setidaknya, tidak menyakiti. Tidak semua orang mengerti mimpi ini. Ketika kamu mulai mengejar mimpi di atas mimpi, orang-orang bisa saja berkata, "Itu tidak masuk akal, ngapain capek-capek begitu, udah cukup, kan?" Dan mungkin benar, cukup, secara materi. Tapi jiwamu tahu bahwa kamu belum selesai. Karena ada sesuatu yang memanggilmu untuk melampaui. Melampaui zona nyaman. Melampaui pengakuan, melampaui apa yang biasa dianggap cukup. Teruslah bermimpi, meski sendiri. Tidak semua orang akan mengerti perjalananmu, tapi bukan berarti kamu salah jalan. Karena mimpi yang paling murni seringkali harus diperjuangkan dalam diam. Mimpi di atas mimpi bukan soal jadi lebih dari orang lain, tapi jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan jika kamu merasa mimpi itu terlalu tinggi, terlalu jauh, terlalu sunyi, ingatlah, kadang, mimpi yang besar itu adalah bisikan lembut dari Tuhan, mengajakmu naik lebih tinggi. Mimpi harus diperjuangkan dalam diam. Hari ini, banyak orang berbicara tentang mimpi mereka. Di media sosial, di forum-forum motivasi, di ruang diskusi yang penuh sorakan. Seolah-olah mimpi yang paling layak diwujudkan adalah mimpi yang paling sering diumumkan. Tapi tidak semua mimpi butuh panggung. Ada mimpi yang tumbuh pelan-pelan, dalam hati yang sunyi, di sela-sela kerja keras yang tidak disaksikan siapapun. Ada mimpi yang lebih nyaman diperjuangkan dalam diam. Karena tidak semua orang mengerti. Ketika kamu mulai membangun sesuatu, ide, karya, harapan besar, dan menceritakannya, banyak yang akan bertanya, mengkritik, atau bahkan meremehkan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena bukan mereka yang diberi visi itu. Mereka tidak melihat seperti yang kamu lihat. Mereka tidak merasakan getaran yang kamu rasakan saat membayangkan masa depan itu menjadi nyata. Maka dari itu, diam bukan kelemahan. Diam adalah perlindungan, agar benih mimpi tidak rusak sebelum sempat tumbuh. Diam yang penuh doa dan usaha. Diam bukan berarti pasrah. Ia adalah bentuk kerja paling khusyuk. Kerja yang dilakukan tanpa pengakuan, tanpa tepuk tangan, tapi dengan penuh tekad. Di dalam diam, kamu membaca lebih banyak. Kamu mencoba lebih sering, kamu jatuh, kamu bangkit, kamu menabung, kamu belajar, kamu mematangkan rencana, tanpa perlu mengumumkan setiap langkahnya. Karena kamu tahu,
Mimpi bukan untuk diumumkan, tapi untuk diwujudkan. Saat tiba waktunya, dunia akan melihat. Dan ketika waktunya tiba, hasil dari diam itu akan berbicara sendiri. Kamu tak perlu berkata, ini mimpiku. Karena hasilnya akan berkata, dia pernah bermimpi, dan dia tidak berhenti. Diam yang kamu pilih hari ini adalah pondasi dari sorotan yang tidak kamu cari, tapi pantas kamu dapatkan. Rawat mimpimu seperti merawat cahaya. Cahaya lilin tidak perlu ditiup orang lain agar ia padam. Kadang cukup hembusan angin yang tak disengaja. Begitu pula mimpi, terlalu dini dibuka, terlalu banyak diumbar, ia rapuh. Maka rawatlah mimpi itu dalam diam. Lindungi ia dengan sabar, doakan ia dalam sepi, kerjakan ia dalam tenang, karena mimpi yang diperjuangkan dalam diam, seringkali jadi kenyataan yang paling utuh dan kuat. Rawat mimpimu seperti merawat cahaya. Ada mimpi yang besar dan megah, tapi ada juga mimpi yang kecil, seperti cahaya lilin di sudut gelap kehidupan. Tidak menyilaukan, tidak menyita perhatian siapapun, tapi cukup untuk membuatmu terus berjalan selangkah demi selangkah. Mimpi seperti itu tidak perlu diumbar. Ia hanya perlu dirawat, seperti merawat cahaya. Cahaya itu rentan, tapi berarti. Cahaya bisa padam hanya karena angin kecil. Begitu pula mimpi, bisa redup karena satu kalimat sinis, satu pengalaman gagal, atau satu penolakan yang menyakitkan. Maka, rawatlah mimpi itu dengan hati-hati. Lindungi ia dari keraguan yang bukan milikmu. Tutupi ia dari mata yang tak mampu memahami. Biarkan ia tumbuh dalam tenang. Karena yang kecil bukan berarti tidak penting. Yang sederhana bukan berarti tak layak diperjuangkan. Cahaya perlu bahan bakar. Cahaya tidak menyala selamanya kalau tidak diberi bahan bakar. Mimpi juga begitu. Ia perlu usaha, doa, ketekunan, dan keberanian. Bukan hanya semangat sesaat, tapi juga komitmen untuk terus melanjutkan, meski tak ada yang melihat dan memuji. Cahaya bukan sekadar nyala, tapi bukti bahwa sesuatu masih hidup, masih berjuang, masih berharap. Cahaya tidak butuh sorotan. Cahaya sejati tidak harus berada di tengah panggung. Ia bisa cukup jadi lentera kecil yang menemani satu orang melewati malamnya. Begitu juga mimpi, tidak harus menjadikanmu terkenal, kaya, atau dipuji. Cukup jika ia membuatmu merasa hidup, berarti, dan bersyukur. Mimpi bukan untuk pamer. Mimpi adalah petunjuk bahwa kamu belum selesai. Jangan biarkan cahaya itu padam. Akan ada hari ketika kamu merasa lelah. Ketika mimpi terasa jauh dan tak masuk akal. Tapi di hari-hari seperti itulah, ingat, mimpi itu cahaya yang kamu nyalakan sendiri. Dan tidak ada yang bisa menjaga nyalanya, kecuali kamu sendiri. Rawatlah ia seperti kamu merawat cahaya, dengan sabar, dengan cinta, dan dengan harapan. Karena selama cahaya itu masih ada, jalanmu belum berakhir.